Halo, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 7, dari Habib, Abid, Ahmad Fairuz, Andreas, dan juga satu lagi siapa ini namanya? Satu, dua, tiga, empat. Ya, itu pokoknya. Di sini kami dari kelompok 6, dari kelompok classmate, akan mempresentasikan hasil pengembangan UI dan UX dari aplikasi Classmate. Jadi sebenarnya apa sih aplikasi Classmate itu? Next. Kita sebagai mahasiswa tentunya sudah tidak awam lagi ya tentang pembelajaran. Kita belajar di kelas, kita mendapat tugas, kita memerlukan materi, mengisi absensi, dan lain sebagainya. Namun, sayangnya kita itu masih perlu menggunakan sangat banyak aplikasi untuk melakukannya secara daring gitu. Karena pada kenyataannya meskipun kita kuliahnya offline ya, guru itu pasti meminta kita untuk submit ya tugasnya di sini. Nanti absennya pakai Gform ya, masukin ke sini begitu. Atau atau misalnya ketika ingin melakukan penjadwalan, biasanya itu masih memerlukan aplikasi pihak ketiga untuk koordinasi antara guru dan muridnya, itu biasanya masih di WA atau di Telegram atau di aplikasi-aplikasi lain. Sehingga di sini kami berpikir, ada nggak sih satu aplikasi yang cukup satu saja tapi bisa menjangkau semuanya? Begitu. Dan disinilah awal mula pemikiran Classmate dibuat. Next. Sehingga aplikasi ini kami tujukan kepada siswa atau mahasiswa dengan berbagai fiturnya untuk melakukan koordinasi kelas digital. Next. Namun demikian, pada pengembangan aplikasi ini ada beberapa batasan, ada 3 batasan. Yang pertama itu dia dikembangkan berdasarkan Android, tidak mencangkup pengguna iOS. Kenapa? Karena iOS itu memiliki behavior aplikasi yang berbeda. Sehingga di sini kami fokus pada satu iOS OS saja, yakni Android. Yang kedua ini peran penggunanya itu sebagai siswa, sehingga peran pengajar ini masih perlu future work atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga itu pengembangan terbatas pada low fidelity dan high fidelity. Terima kasih. Next. Ini adalah fitur-fitur dari beberapa aplikasi serupa, yakni yang pertama pastinya ada registrasi dan login, ada rekap tugas, ada notifikasi, dan ada kelas. Dan di kelas ini poin utamanya itu dia memiliki fitur untuk absensi, penugasan, pengumuman, dan forum. Next. Namun demikian, terdapat pembaruan yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah ekspor nilai. Siapa di sini yang suka bingung melihat, lah kok nilai saya jelek ya? Kira-kira saya salahnya di bagian mana ya? Begitu. Pada aplikasi Classmate ini cukup dengan satu kali ekspor, kita bisa melihat rincian penugasan, misal penugasan A, penugasan B, penugasan C, dan sebagainya. Itu nilainya berapa. Kita bisa melihat, oh ternyata saya jelek yang di sini. Oh ternyata saya bisa memperbaiki di bagian ini. Begitu. Fitur yang kedua itu adalah obrolan grup, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Untuk koordinasi kelas itu biasanya dilakukan pada berbagai macam aplikasi. Sehingga di sini kami mengakomodasi hal itu dalam satu aplikasi saja, sehingga nanti dosen dengan mahasiswa itu bisa mengobrol di grup yang sama, di kelas yang sama secara langsung, tanpa pesannya harus tenggelam oleh pesan-pesan lainnya dan tidak memperbanyak jumlah grup pada aplikasi lain. Next. Di sini ada perbandingan, akan aku serahkan kepada Arno Ramardiansyah. Baik, terima kasih Tiovani atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas mengenai perbandingan dengan aplikasi serupa yang dimana kita memberaplikasi Classmate. Jadi di sini kami memiliki dua example, ada dua contoh aplikasi serupa pada aplikasi kami yaitu Classmate. Yang pertama ada Google Classroom yang biasanya yang sering banget mahasiswa atau siswa di SMA maupun kuliah itu memakai. Lalu satu lagi ada di Schoology. Next. Oke, pada perbandingan di tampilan UI pada tampilan Classmate itu dirancang mobile first dan sangat fokus pada siswa. Kemudian untuk keunggulan keduanya adalah fitur grup chat dan reminder tugas global memberi rasa kontrol yang baik. Lalu UI sederhana dengan navigasi yang ringkas dan efisien. Namun di situ juga untuk bagian US kami juga di aplikasi Classmate ini memiliki kekurangan yaitu belum memiliki kompleksitas dan fleksibilitas seperti LMS besar, tapi itu justru keunggulan untuk US siswa.
Lalu di bagian Google Classroom itu yang unggul itu sangat clean dan ringan pada desain UX-nya. Namun terdapat kekurangan yaitu adalah terlalu sederhana untuk kebutuhan interaksi mendalam. Lalu yang kedua itu adalah terasa seperti Google Docs dengan kelas tidak terlalu enjoying untuk US sosial dengan siswa. Lalu pada bagian psikologi itu LMS-nya tuh benar-benar sangat lengkap di bagian tampilannya. Namun di bagian membuat siswa itu bisa membuat siswa overwhelmed dengan banyaknya fitur dan tampilan yang padat dari LMS yang sangat lengkap tadi dengan dan UI-nya itu kurang mobile friendly ya dan terlalu administratif. Next. Oke, pada bagian visual design untuk di Classmate itu keunggulannya itu desainnya ini eh, lebih nyaman terutama di perangkat kecil ya. Lalu untuk yang kedua itu warna icon dan bubble chatnya itu bisa menghadirkan personality dan rasa interaktif yang sangat baik. Lalu fokus siswa memungkinkan desain yang fun dan fun yet fungsional. Lalu kekurangannya itu adalah perlu memperhatikan atau perhatian ekstra saat scrolling fitur agar desain tetap rapi. Lalu di bagian Google Classroom itu dia untuk visual design-nya tuh simple, konsisten dan sangat rapi seperti yang biasa kita lihat ya. Lalu di kekurangannya itu dia karena dari simple, konsisten dan sangat rapi tadi itu terlihat sedikit terlalu flat gitu. Untuk visual realistiknya bisa ditingkatkan lagi dan kadang terasa kosong. Lalu yang kedua minusnya itu adalah mini visual engagement atau tidak terlalu menarik dari sisi tampilan. Lalu untuk di bagian psikologi itu seperti tadi dia kalau MS-nya lengkap berarti juga memiliki banyak fitur yang langsung terlihat. Namun kekurangannya itu adalah visualnya terlalu padat, kurang spasi dan bisa membingungkan secara visual karena terlalu banyak elemen. Next. Oke, kemudian untuk segi fitur, pada Classmate itu memiliki banyak pembaruan ya, terutama di fokus siswa itu fitur yang relevan dan langsung bisa digunakan aplikasi, tugas, dan grup chat sangat membantu manajemen belajar. Lalu simple dan efektif dan tentu saja tidak membingungkan oleh user. Lalu kekurangannya itu apa? Kekurangannya adalah belum mendukung peran guru dan admin pada sistem ini. Lalu belum ada integrasi eksternal seperti file cloud. Nah, untuk bagian Google Classroom, itu keunggulannya tuh dia sempurna untuk ekosistem Google. Lalu simple tapi powerful. Kekurangannya yaitu kurang dalam fitur komunikasi, kurang fleksibel untuk kebutuhan luar Google Workspace. Nah, pada bagian psikologi itu super lengkap LMS interface-nya itu LMS interface levelnya. Cocok untuk sekolah atau institusi besar, namun UI-nya itu kompleks, banyak fitur yang jarang dipakai oleh siswa karena saking banyaknya fitur dan saking banyak fitur itu juga banyak fitur yang jarang dipakai oleh siswa. Lalu terlalu berat untuk use case sederhana siswa saja. Next. Oke, untuk selanjutnya mengenai target pengguna akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Nora. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai target pengguna, di mana target pengguna dari aplikasi Classmate ini merupakan pelajar aktif baik di tingkat SMA maupun perguruan tinggi yang secara rutin itu mengikuti kegiatan belajar secara daring dan luring dalam suatu sistem kelas digital. Lalu berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi terhadap narasumber, dengan latar belakang pengguna ekstrim dan mainstream diperoleh itu beberapa gambaran umum mengenai kebutuhan, kebiasaan, serta hambatan yang mereka alami dalam menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Next. Kemudian ada pun pengelompokan user dan stakeholder, di mana user sendiri itu adalah individu yang akan menggunakan aplikasi secara langsung. Dalam konteks aplikasi Classmate, user utamanya adalah siswa ataupun mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar dalam kelas digital. Sedangkan stakeholdernya sendiri itu adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap aplikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun mereka tidak selalu menjadi pengguna utama, tetapi mereka juga itu berperan dalam pengaruh desain, pengembangan ataupun penggunaan aplikasi. Nah, di bagian ini
mengidentifikasi pengguna utama itu user dan pihak terkait stakeholder dalam ekosistem aplikasi Classmate dengan mengelompokkan stakeholder berdasarkan tanggung jawab dan tingkat pengaruhnya terhadap pengembangan produk. Next. Lalu di sini ada segmentasi user, di mana segmentasi ini merupakan pengelompokan user itu berdasarkan 4 segmentasi di sini, yaitu ada demografik, psychographic, behavioral, dan need based. Nah, yang pertama demografik. Itu adapun usianya itu 15 sampai 24 tahun atau SMA hingga mahasiswa. Lalu untuk lokasinya sendiri itu perkotaan atau pedesaan dengan akses internet dan pendidikannya itu menengah hingga perguruan tinggi. Kemudian untuk segmentasi psychographic itu tech savvy atau terbiasa dengan aplikasi mobile, kemudian peduli efisiensi belajar dan transparansi nilai, dan juga dia lebih suka solusi terintegrasi. Kemudian untuk yang segmentasi behavioral itu dia aktif menggunakan LMS seperti Google Classroom dan Moodle, tetapi frustasi dengan kurangnya fitur rekap nilai. Kemudian juga sering lupa deadline tugas tanpa notifikasi. Lalu berdasarkan need base itu dia butuh akses cepat ke materi atau tugas, ingin memantau progres nilai secara real time, dan butuh komunikasi langsung dengan pengajar atau teman sekelas. Next. Nah, adapun di sini metode testing yang kami gunakan dalam aplikasi Classmate itu ada effectiveness dan efisiensi. Itu ada error rate dan juga time based efisiensi. Kemudian satisfaction kami menggunakan CSUQ, CSUQ itu Computer System Usability Questionnaire, dan kami juga menggunakan heuristic atau 10 usability heuristic oleh Jacob Nielsen. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya mengenai prototipe-nya. Di sini ada visual onboarding-nya utama, yang mana ada tombol daftar atau masuk. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk daftar dan ini untuk masuk atau login. Jadi di sini untuk login sendiri ada di mana bagian lupa passwordnya itu seperti ini tampilannya. Dia masukkan email, kemudian kirim OTP-nya, kemudian kita masukkan OTP-nya, kemudian kita balik lagi ke laman si lupa password tadi. Tapi kalau misalkan kita udah nggak lupa lagi, kita balik lagi ke ini halaman di mana login tadi. Ini kita klik masuk aja. Ini halaman utamanya, halaman pertamanya. Di sini ada navigation drawer, ada obrolan grup dan tugas. Kemudian di sini ada notifikasi sama setting. Tapi sebelum ke sana kita masuk ke tombolin dulu untuk menambah kelas. Di sini sebagai contoh di sini udah diinputkan kodenya, kemudian kita klik masuk aja. Dia ada pop up sebagai konfirmasi. Kemudian di sini ada banner yang mana sebagai kelas yang udah dimasuki tadi. Kemudian setelah kita masuk terdapat 3 tab yang mana ada forum, tugas, dan partisipan. Di forum ini ada eh, 2 jenis post yang mana pengumuman yang logonya seperti ini. Kemudian ada absensi, logonya seperti yang di bawah ini. Kemudian di situ jika kita klik yang pengumuman, di sini ada judulnya, kemudian teks serta attachment atau lampiran yang diberikan oleh si pihak gurunya. Kemudian di sini untuk absensi dia ada radio button yang untuk hadir, izin, dan sakit. Kemudian ada tombol kumpulnya. Jadi jika kita klik ada pop up untuk konfirmasi kalau absen telah dikumpul. Kemudian di sini dia berubah jadi statusnya telah dikumpul gitu. Kemudian di bagian tugas, di sini ada export nilai tadi, seperti yang udah dijelaskan tadi ada fitur export nilai. Jika diklik dia akan memberikan pop-up di mana si file export tersebut disimpan. Kemudian di sini untuk pos selanjutnya untuk kuis atau tugas. Di sini simulasinya untuk pengumpulan tugas ya.
Ini kondisinya di mana tidak ada file. Jika di-upload file di sini nanti akan ada konfirmasi kalau filenya terupload. Kemudian ini visualnya kalau misalkan dia file jawaban sudah dikirim, kemudian dikumpulkan, ada pop up lagi untuk konfirmasi. Kemudian ini kondisi di mana dia telah dikumpulkan dengan ada status telah dikumpulkan. Kemudian untuk ini tab selanjutnya adalah partisipan di mana isinya guru-guru dan nama-nama siswanya. Kemudian di detail kelas ini ada juga tombol untuk masuk ke si chat kelasnya. Yang mana di sini bisa mengetik, bisa ketikkan lampiran, attachment, gambar, dokumen, audio. Kemudian juga di sini ada tombol tombol titik tiga di mana untuk detail kelas atau membersihkan obrolan. Kemudian kita balik ke laman awal ini. Di laman awal ini dapat menuju ke di navigasi dahulu ada untuk obrolan grup dan tugas. Kita ke obrolan terlebih dahulu. Di sini ada list obrolan grup yang telah dimasuki berdasarkan banyaknya kelas. Mana jika kita klik tadi kelas yang pertama, dia akan masuk ke laman laman grupnya, laman grup chatnya. Dan jika kita balik ke list obrolan grupnya. Kalau untuk tugas di sini ada daftar tugas yang ditugaskan, yang belum diserahkan, dan juga ada yang udah selesai. Kemudian kita balik lagi ke kelas, tadi ada bagian notifikasi dan setting. Untuk notifikasi seperti ini tampilannya ada notifikasi untuk quiz 1 dengan tingkat berapa, di tanggal berapa. Kemudian di sini ada setting. Di setting ini ada ada menuju laman profil tentang untuk mematikan dan menghidupkan notifikasi dan keluar. Di profil akan seperti ini, nama ini mungkin ID-nya ya, TTL dan semester ini status semesternya. Di sini bisa untuk edit profil, ditandai dengan lambang pena ini. Kemudian jika ingin membatalkan dia ada pop-up untuk memverifikasi apakah beneran pengen keluar atau masih melanjut mengedit. Dan jika disimpan, dia akan ada konfirmasi profil berhasil diperbarui. Kemudian kita balik lagi ke tentang di sini isinya ada versinya berapa, kemudian lisensi dan kebijakan privasi. Kemudian di sini tadi notifikasi sudah saya bilang itu untuk menghidupkan dan mematikan notifikasi, dan di sini untuk keluar dari aplikasinya dan ada konfirmasi apakah ingin keluar atau tidak. Begitu. Ya, sembari menunggu Miko untuk share screen usability testing, di sini kami juga akan menerangkan tentang usability testing yang kami lakukan. Yang pertama itu ada effectiveness dan efisiensi, itu dilakukan oleh pengguna biasa. Yang kedua itu ada penilaian CSUK, itu juga dilakukan oleh pengguna biasa. Dan yang ketiga itu adalah penilaian testing heuristik. Untuk ini aku serahkan kepada Yuta untuk effectiveness dan efisiensi. Oke, Oke. mungkin sebelumnya dari saya dulu untuk menjelaskan tentang partisipannya. Nah, jadi yang partisipan di sini ada dua jenis yaitu user biasa dan juga user expert. Di mana biasa ini ada 5 orang yang berasal dari mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik Informatika juga. Itu ada Abid Meisen, Habib Bandia, Ahmad Fairuz Rizky Gani, Andreas Pujo Santoso, dan Muhammad Zaki Maulana. Nah, untuk user exportnya di sini ada dua, yaitu Kak Aldo Wijaya dan juga Kak Rizky Pangestu, di mana Kak Aldo Wijaya itu adalah juara satu lomba dan pengalaman kerja di bidang front end juga sudah 2 tahun, dan untuk Kak Rizky Pangestu itu mungkin ekspor di bidang UI UX. Kemudian ke bawah. Nah, pada persiapan pengujian yang pertama itu ada kami tampilkan untuk background dari penguji user biasa, di mana
data diri dimasukkan di sini dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan background yang perlu diisi. Kemudian lanjutkan. Situ juga ada yang untuk user expert, ada juga beberapa data diri yang perlu diisi dan ada pertanyaan seperti berapa lama telah berkecimpung di bidang UX dan juga bolehkah diceritakan penelitian atau proyek pengalaman dalam user experience tersebut. Oke, lanjut. Oke, nah sebelumnya di sini ada untuk pengoperasian aplikasinya tadi yang menggunakan Figma yang sudah dijelaskan tadi. Dan ada beberapa task, totalnya ada 13 task, mungkin dibawakan. Oh, ada 14 task totalnya, termasuk juga logout, dan ada step by step untuk melakukan pengujian. Nah, lanjut. Oke, mungkin ini pengujian efektivitas dan efisiensi akan dijelaskan oleh Yusri. Baik, terima kasih Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian efektivitas dan efisiensi, yang dimana efektivitas dan efisiensi ini digunakan untuk eh, mengukur kelima partisipan dalam menyelesaikan task-task yang diberikan dan juga adanya error dan juga waktu yang diselesaikan. Di sini bisa dilihat pada tabel sendiri itu partisipan satu dia berhasil menyelesaikan semua task ya, dengan total jumlah tasknya itu 13. Lalu errornya itu eh, 0 atau tidak ada dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua task tersebut adalah totalnya 16,29 detik. Lalu ada partisipan kedua, itu juga dia berhasil menyelesaikan semua task dengan total 13 task. Dengan error yang ditemukan itu berjumlah 0 atau tidak ada. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ke 13 task tersebut adalah 22,2 detik. Lalu partisipan ketiga, itu juga sama, dia berhasil menyelesaikan 13 task dengan errornya 0 dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 13 task itu 23,3 detik. Lalu partisipan keempat menyelesaikan ke-13 sama juga menyelesaikan ke-13 task dengan dan menemukan total 2 error dengan penyelesaian waktu ke-13 task itu totalnya 89,36 detik. Dan partisipan kelima itu berhasil menyelesaikan ke-13 task juga dengan error yang ditemukan itu 0 dan waktu yang dibutuhkan itu totalnya 19,9 detik. Nah, di sini eh, adapun kami berhasil menghitung error rate atau persentase error yang berhasil ditemukan itu eh, berjumlah 2. Kemudian dari kelima partisipan ini dia berhasil menyelesaikan 13 task. Berarti 13 task tersebut dikali 5 jadi 65. Sehingga rumus untuk menghitung persentase errornya itu 2 dibagi 65 lalu dikali persentase 100% sehingga ditemukan hasil dari error rate-nya itu sebesar 0,03%. Kemudian kami juga menghitung time based efisiensi itu digunakan untuk mengukur efisiensi waktu dalam menyelesaikan suatu tugas. Nah, di mana di sini rumusnya itu berupa rasio antara jumlah tugas yang diselesaikan dan waktu yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah partisipan dan jumlah task. Yang dimana di sini sudah kami rangkum nilainya itu sebesar 11,164 ditambah 7,396 ditambah 0,896 ditambah 1,633 ditambah 8,366 dibagi 65 yaitu sama dengan 35,455 dibagi 65 atau setara dengan 0,545 tas per detik. Sekian penjelasan dari saya.
Oke, selanjutnya itu adalah untuk pengujian satisfaction, di mana ini ditujukan kepada pengguna biasa. Dan pengujian ini menggunakan CSUQ atau Computer System Usability Questionnaire, di mana CSUQ itu adalah instrumen usability evaluation yang dikembangkan oleh IBM, pertama kali diperkenalkan oleh J.R. Lewis pada tahun 1995. Nah, tujuannya untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem komputer yang interaktif, terutama dari aspek persepsi pengguna setelah mereka menggunakan suatu sistem. Di mana IBM CSUQ digunakan untuk menilai sejauh mana sistem memenuhi harapan dan kenyamanan dari pengguna, dan memiliki 19 butir pertanyaan yang terbagi dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama itu adalah SES use, kemudahan, efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas pengguna sistem. Kemudian INFO QL, kualitas informasi, kejelasan instruksi, efektivitas bantuan, dan pesan kesalahan. Dan InterQL untuk kualitas antarmuka sistem, desain visual, kenyamanan, dan juga fitur. Dan yang terakhir itu adalah overall, itu untuk kepuasan pengguna secara keseluruhan terhadap sistem. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kami mencantumkan untuk tiap-tiap partisipan, ada 5 partisipan di sini, di mana ada 7 indikator. Yang pertama itu adalah sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, 3 agak tidak setuju, 4 netral, 5 agak setuju, 6 setuju, dan 7 sangat setuju. Nah, diisikan menggunakan centang-centang pada box yang sudah kami sediakan untuk 19 question yang sudah kami sediakan. Lanjut ke bawah. Terus, nah, di sini sudah kami cantumkan untuk kelima partisipan dalam usability testing menggunakan CSUB. Nah, di sini ada hasil yang kami dapatkan, di mana untuk rata-rata tiap pertanyaan itu dapat kita lihat bahwa mulai dari question 1 sampai question 19 itu rata-rata ada di angka 6 dan juga 5. Dan untuk rata-rata nilai tiap partisipan itu ada bervariatif. Dan di situ ada pada tabel rata-rata skor dan interprestasi, di situ ada indikator di mana 6.0 sampai 7.0 itu adalah sangat baik, di mana termasuk usability yang tinggi. Dan 5.0 dan sampai dengan 5.9 itu baik, 4.0 sampai 4.9 itu cukup atau netral, dan kurang dari 4.0 itu perlu perbaikan dan usability-nya sangat rendah. Nah, berdasarkan skala interpretasi yang sudah ada, prototipe aplikasi Classmate itu dengan rata-rata nilai sebesar 5,96 dan tergolong sebagai baik. Oke, lanjut. Nah, di sini mungkin untuk heuristik akan dijelaskan oleh Arnora. Baik, terima kasih. Di sini kan terdapat heuristik di mana yang kita memiliki 2 expert, yaitu tadi Bang Aldo Wijaya dan Bang Rizky Pangestu. Nah, pada di bagian sini kami juga heuristik ini ada 2 temuan, yaitu adalah temuan positif dan temuan negatif. Nah, pada temuan positif ini pada pertama dengan kode H1 itu pada pengamatannya itu navigasi aktif memenai posisi pengguna pada sistem dengan komentarnya yaitu tampak di halaman dashboard dan navigasi sidebar. Lalu pada di kode H2 itu penggunaan icon umum, folder, bintang, upload yang dikenal oleh pengguna. Maksudnya adalah di sini icon ini yang selalu digunakan oleh aplikasi lain. Jadi adalah icon umum yang mudah dipahami oleh si pengguna. Lalu di bagian H4 itu ada tata letak dan desain antar halaman konsisten, sidebar, header, dan icon dengan komentar tampak seragam di seluruh halaman. Pada bagian kode H8 itu pengamatannya itu desain bersih dan tidak berlebihan, elemen penting mudah ditemukan. Pada komentarnya itu halaman utama dan detail folder. Lalu di bagian H6, di kode H6, icon mudah dikenali dan tidak memerlukan pengguna untuk mengingat dari halaman sebelumnya. Pada komentarnya itu halaman navigasi dan icon tindakan. Oke, boleh scroll bawah untuk temuan negatifnya. Oke, untuk temuan negatif itu ada cukup banyak. Yang pertama itu untuk pengamatannya itu tidak terdapat indikator bahwa sistem sudah memproses data saat pengguna melakukan aksi tertentu. Itu pada kode heuristiknya itu H1 dengan safety rating yaitu adalah 2.
rekomendasinya itu adalah tambahkan indikator status seperti loading bar atau spinner agar pengguna tahu sistem sedang bekerja. Nah, pada bagian yang kedua itu adalah tindak tindak adanya tombol kembali atau pembatalan saat pengguna melakukan kesalahan navigasi. Dengan kode RC-nya itu adalah H3. Dengan safety rank itu adalah 3. Dan kalau rekomendasi itu ya adalah sediakan tombol back atau cancel yang mudah diakses untuk menghindari kebingungan pengguna. Lalu bagian pengamatan yang ketiga itu adalah teks pada tombol menggunakan huruf kata semua dan tidak konsisten dengan elemen UI lainnya. Nah, itu kode RC itu adalah H4 dengan safety ratingnya itu adalah 2. Rekomendasi yaitu gunakan gaya penulisan yang konsisten, hindari penggunaan all caps untuk menjaga keterbacaan. Selanjutnya adalah pengamatannya adalah sistem membiarkan pengguna memasukkan data yang salah format tanpa peringatan. Nah, pada RC itu adalah H5 dengan safety rank-nya adalah 3. Tambahkan validasi input dan berikan notifikasi jika data tidak sesuai format yang diharapkan. Boleh scroll ke bawah sedikit. Lagi. Oke, yang terakhir yaitu adalah eh, terdapat tombol search yang tidak berfungsi di suatu sesi. Itu dibagi untuk heuristiknya itu adalah di H6 dengan safety ranknya adalah 2 dan rekomendasinya itu adalah periksa kembali fungsi tombol tersebut dan pastikan setiap elemen interaktif memiliki aksi yang berjalan. Nah, ini adalah hasil pengamatan positif maupun negatif dari expert yang pertama. Oke, boleh ke expert yang kedua. Oh, mohon maaf masih ada kelanjutannya ternyata. Di sini di bagian selanjutnya yaitu adalah sistem sistem belum mengakomodasi perbedaan kebutuhan pengguna seperti tidak adanya penyesuaian pesan kesalahan, tidak mendukung alat bantu dan hanya satu bahasa. Kode heuristiknya itu adalah H7 dengan safety ranknya ada 3 dengan rekomendasi tambahkan opsi bahan lain, tingkatkan kompatibilitas dengan screen reader dan sesuaikan pesan kesalahan untuk pemula dan pengguna mahir. Lalu selanjutnya itu adalah pengamatannya penggunaan warna pada tampilan daftar yang hanya eh, yang hanya fontnya hampir sama dengan latar belakang sehingga tulisannya sama. Itu bagian di Harusnya adalah H8 dengan setting itu ada 1. Dengan rekomendasi gunakan kombinasi warna yang memiliki kontras cukup tinggi agar teks mudah dibaca. Lalu selanjutnya tidak ada feedback jika terjadi error, contohnya upload gagal. Pada restriknya itu ada H9 dengan setting itu 2 dengan rekomendasi tampilkan pesan error yang jelas dan solusinya. Lalu yang terakhir itu tidak ada fitur hub dan panduan dengan pada H10 dengan settingan 2 dan rekomendasi itu tambahkan fitur have dan panduan. Dengan rata-rata self rating yang telah diberikan tadi, yaitu adalah 2 ditambah 3, 2 ditambah 3, tambah 2, tambah 3, 1, tambah 2, tambah 2, tambah 0. Hasilnya adalah 10 dan dibagi 10 dengan total yang tadi menjadi hasilnya rata-rata self ratingnya itu adalah 2. Oke, boleh kita lanjut ke expert selanjutnya. Oke, untuk bagian selanjutnya yaitu ada di bagian ini, di bagian deskripsi dan analisis pengujian. Nah, berdasarkan pengujian dan komprehensif dan tan telah yang kita lakukan pada task tadi, didapatkan bahwa dalam 1 detik pengguna dapat menyelesaikan 0,0 task dengan error rate yaitu adalah 2/65 dikali 100% sehingga hasilnya yaitu adalah 0,03%. Oke, dengan yang tadi, dengan time based efisiensinya, yaitu adalah 0,73, dengan total tadi dari 5 partisipan, yaitu 0,73, ditambah 0,8, ditambah 0,55, ditambah 0,15, dan 0,65, lalu dibagi dengan banyaknya partisipan, sehingga hasil tasknya itu yang didapatkan adalah 0,5 task. Nah, lanjut di bagian untuk ujian stratification atau unsur biasa itu terdapat rata-rata tiap pertanyaannya dan rata-rata nilai yang tiap di
dari tiap partisipan. Nah, berdasarkan skala interpretasi yang ada, prototipe aplikasi Classmate ini dengan rata-rata nilai total sebesar 5,96. Nah, ini tergolong sebagai aplikasi yang baik. Nah, untuk bagian pengujian heuristiknya, bagian bawah 63. Itu berdasarkan pengujian heuristik didapatkan hasil bahwa sistem ini mendapatkan nilai rata-rata severity rating yaitu 2. Artinya sistem tersebut termasuk ke dalam minor usability problem, yaitu masalah yang berpotensi menyebabkan pengguna mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian tugas. Dibutuhkan perbaikan tingkat prioritas rendah dengan jumlah total yaitu Y sama dengan 40 ditambah 37 ya dengan total yaitu adalah 77, dan untuk T atau tidaknya itu adalah 32 ditambah 35 dengan total 67. Dengan kelemahan terbesar yang ada di sistem ini adalah pada bagian fleksibilitas dan efisiensi karena user tidak diberi kebebasan dalam pemilihan opsi pengguna aplikasi seperti opsi pengguna bahwa bahasa yang tidak ada, penggunaan shortcut pada keyboard, tidak ada pesan kesalahan, juga tidak ada opsi pemilihan tema pada sistem. Oke, next. Oke, udah cukup. Kembali lagi saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Arnora. Demikianlah presentasi kami tentang Classmates, aplikasi koordinasi kelas digital, dan kita tadi sudah membahas juga tentang komparatif audit, juga segmentasi user, yakni mahasiswa dan siswa, lalu demonstrasi prototype, testing, meliputi efektivitas dan efisiensi yang mendapatkan nilai sebesar 0,5 task per second dengan efektivitas 0,3%. Terdapat 2 error dari 65 total task. Kemudian juga dilakukan satisfaction test itu dengan menggunakan CSUK dengan nilai akhir 5,96 bertitel baik. Kemudian berikutnya itu adalah pengujian expert menggunakan heuristik dengan hasil akhir severity rating 2 yang tergolong sebagai minor. Di sini kami juga membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman mungkin yang ingin menanggapi atau memberikan kritik. Kepada Oke, teman-teman yang ingin bertanya dapat langsung raise hand aja ya. saya izin bertanya. Ya, jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Pandia, NPM 221506173. Jadi saya ingin bertanya, eh, bagaimana cara kalian mengatasi temuan negatif dari testing yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Habib. Cara mengatasi temuan negatif dari testing yang sudah dilakukan tentu saja akan dilakukan perbaikan, revisi lagi, memastikan temuan-temuan negatif itu dapat terakomodir dengan baik. Karena seperti kita tahu, severity rating itu juga sedikit bermasalah ya guys ya. Dan itu akan mengurangi pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Apakah menjawab, Habib? Ya, menjawab sepertinya. Ya, menjawab. Sepertinya itu Adit ingin menambahkan jawaban. Oh gitu. Izin menambahkan jawaban terkait bagaimana cara mengatasi temuan negatif dari testing yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita lihat pada usability testing tadi, ini heuristik itu kan sudah dilihat bahwa ada temuan negatif hampir pada setiap 10 poin heuristik tadi, kecuali yang nomor 2. Nah, yang pastinya akan kami
pelajari kembali dari temuan negatif tersebut, mulai dari H1 sampai dengan H10, dan juga kami juga akan menerapkan atau menelaah kembali juga rekomendasi yang sudah diberikan dari masing-masing expert. Ini itu saja. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih untuk Adit dan Teofani. Ya, sebelumnya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi rubrik penilaian ya. Untuk rubriknya sudah dikirimkan oleh ketua kelompok. Terima kasih. Oke, mungkin mau tanya untuk ini, bagaimana tahap pengujian yang kalian lakukan? Apakah menggunakan tools seperti Gform, langsung mengisi, atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Andreas atas pertanyaannya tentang cara pengujian yang dilakukan ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab? Oke, baik. Untuk pengujian sendiri, ini yang pertama kami jelas mengumpulkan testernya itu siapa, dilihat dari segmentasi user, yang dalam hal ini berarti kan mahasiswa. Sehingga setelah mengumpulkan para tester-testernya ini dihubungi, kami juga membuat pedomannya gitu. Jadi di situ ada isinya tags dan lain-lain yang mungkin teman-teman sebagai tester juga sudah dapat ya, sudah melihat. Itu untuk segi tester. Jadi di situ sudah ada template siap pakainya gitu untuk tinggal diisi. Lalu untuk heuristiknya itu kami juga menghubungi para expert sama dibuat juga pedomannya, daftar tagsnya, penggunaan aplikasinya, dan juga heuristik checklistnya. Kami meminta mereka untuk mengisi itu. Untuk tool sendiri kami tidak menggunakan Google Form, jadi langsung dibuat dalam dokumen itu. Terima kasih. Bagaimana, Andreas? Terima kasih untuk menjawab. Kepada teman-teman penilai yang lain, apakah masih ada tanggapan, kritik, atau saran? Baik, jika sekiranya cukup, kami dari tim Classmate mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Abid, kepada Ahmad Fairuz, kepada Andreas, dan kepada Habib, juga kepada Zaki Maulana, maaf tidak disebutkan pada saat pembukaan, atas waktunya yang telah menyempatkan diri mengikuti presentasi ini. Kami mengucapkan terima kasih, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan cerah bagi kita semua. Saya tutup, terima kasih.